Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin wa ala ali ashabihi Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati wa ila ruhi awliyai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi man istamana huna bisababi abdikal fakir Syekhuna radang tatangkim tartawayu alihi darajatim fil jannatin na'im ala sidqi wal qabul wa husuli amali wal mamul bijihi wa syafaati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati arwahi abina wa umina wa jadina wa jadadina wa alina wa karabatina wa ustadatina wa jamil kasbi karasakti wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat biladunga adabi la yaumil qiyamah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah, nikmat iman dan Islam, dan tak lupa begitu juga junjungan Nabiullah Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan sore hari ini kita nanti ngaji bersama, ngawur ilmu, ngaji tentang Lubabul Hadis yang dikarang, yang ditulis oleh beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimakumullah ta'ala. Dalam kitab ini menjelaskan beberapa bab tentang syariah. Di sini nanti saya bacakan mukadimahnya dulu agar nanti kita mengetahui Lubabul Hadis ini menjelaskan tentang apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakabehane puji lillahi iku tetep kedue Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Wal akibatu utawi pungkasane kang bagus iku lil mutakin kedua wong-wong kang takwa. Wala udwan lan ora penganiayaan iku maujud ila ala dolimin kejaba ing atase wong-wong kang dolim. Jadi setiap semua kitab itu kebiasaannya atau hampir 100% itu dimulai dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Wassalatu wa taslimu utawi rahmat adem lan keselamatan iku wa taslimu mongko tetap ala ing atase khairi luwih bagus khalqihi makhluki Allah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ini mongko stune ingsun iku aratu ngurupake ingsun an ajma'a ing yento ngumpulake ingsun kitaban ing kitab lil akhbari kedua pira-pira hadis an-nabawiyati kang bangsane nabi wal asari lan pira-pira asar al marwi kang dene riwayatake bi isnad kelawan isnad
sohikin kang soke wasaki kang diandalake fatarahtu mongko bungai ingsun al sanida ing pira-pira sanad lan nyelehake wawadona ing ingsun arba'ina ing 40 baban opone bab iku fi kulli tetep ing dalem baban saben-saben bab asratu ahadis pira-pira hadis wa samituhu lan ngarani ingsun ing kitab Lubabul Hadis ing arane Lubabul Hadis. Jadi kitab ini dinamakan Lubabul Hadis karangan beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti rahimahumullah taala. Dalam kitab ini menjelaskan 40 bab dan yang setiap babnya ini diperkuat dengan 10 hadis. Asuratul ahadisa utawi 10 pira-pira hadis. Jadi setiap hadisnya ini ada setiap babnya ini ada 10 hadis. Untuk yang bab pertama ini nanti yang saya jelaskan tentang Wasta'inu lan nyuwun tulung ingsun billahi kelawan Allah al-adimi kang maha agung alal qaumil kafirin ing atasi kaum kang padha kafir kabeh. Yang pertama ini al-babu utawi bab tentang fadilahnya atau keutamaannya ilmu dan ulama. Jadi ini yang saya jelaskan pertama, nanti untuk hari kesempatan sore hari ini nanti kita membahas bab ilmu dan ulama. Yang pertama ini langsung saya bacakan. Al-babu tawi bab al-awalu kang kawitan iku fi fadilatin tetap ing dalem nerangake keutamaan al-ilmi wal ulama, ilmu lan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Jadi ini beliau dari Jalaluddin As-Suyuti pernah mendengar atau pernah mengetahui beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada Mas'ud atau Abdul Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, kedua ira min idki alfi raqabati tinimbang merdekaake 1000 budak. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana mulianya seseorang yang mencari ilmu, seseorang yang mau mencari ilmu. Di sini dijelaskan dulu suka utawi lungguh ira, berarti lungguh sampean kabeh iki saatan ing dalam sajam minimal ini. Kalau dalam hadis ini saatan ing dalam sajam, berarti sajam kepungkur itu sampean harus duduk mendengarkan ngaji. Dan walaupun di sini wala taktubulan orang nulis sira, walaupun gak nggawa pulpen sama sekali, gak nggawa alat tulis sama sekali, cukup duduk mendengarkan. Di sini harfan sak huruf, walaupun tidak menulis sama sekali, walaupun sak huruf itu. Min idki alfi raqabatin tinimbang merdekaake 1000 budak. Jadi ini luweh apik sangat sampean ngaji seperti ini, walaupun hanya duduk mendengarkan, nggak bawa pulpen, nggak bawa alat tulis, walaupun nggak nulis satu huruf pun. Dan di sini seakan-akan melebihi, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Lah dari hadis yang seperti ini mungkin panjenengan semua ini sudah cukup. Jangan cukup di sini. Walaupun jangan mendengarkan, mendapatkan ilmu dan tidak membawa tulis pun sudah mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau bisa ini membawa alat tulis, karena pernah kalau bagaikan peribahasa itu orang berilmu kalau nggak dicancang itu ucul. Jadi kalau semua main, jangan kalau punya hewan, punya kambing atau punya apa itu, kalau nggak ditulis, nggak ditaleni, bahasa Jawa nih ya, nggak dicancang, nggak ditaleni, ya ucul kira nih. Ya sama dengan ilmu ini kalau nggak ditulis lupa nantinya. Sekarang ingat, besoknya lupa. Jadi kalau bisa
kalau berilmu seperti ini ya dicatat minimal yang penting-penting dicatat. Jadi nanti besoknya nggak lupa, besoknya langsung diamalkan. Jadi kalau berilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Jadi pohon itu nanti kalau berilmu itu bayangkan itu kayak pohonnya itu lebih besar, lebih lebat, lebih tinggi. Tapi berilmu terus tapi nggak pernah diamalkan lah, ini nantinya pohonnya ini besar saja nggak berbuah. Kapan nama dewe mana ini lah gitu. Jadi di sini jangan berpatokan dalam hadis ini, kalau bisa jangan di sini habis belajar seperti ini sedikit ditulis lebih baik dan agar ilmu tersebut bisa meresap dalam hati pikiran kita, lalu kita amalkan, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan agar kita mendapatkan barokahnya fid dunya wal akhirah. Wa nadaruka utawi penyawang ira ila wajhi marang perupane al alimi wong alim iku khairun luwe bagus laka kedua sira min alfi farasin tinimbang 1000 jaran tasodakta kang nyedohake sira biha kelawan 1000 paras fisabilillah karena paring sabilillah. Lah ini penjelasan di sini tentang jenengan ini melihat para orang alim ini orang yang berilmu ya, jadi jenengan melihatnya saja itu keutamaannya lebih daripada 1000 kuda yang nilainya nominalnya 1000 kuda yang jenengan sodakokan, yang jenengan berikan kepada seseorang di jalan Allah, yang jenengan habiskan di jalan Allah, itu lebih baik jenengan ini itu nyawang atau melihat para alim ulama itu lebih bagus. Jadi di sini intinya jenengan ini kalau bisa itu dekat dengan para alim ulama, mencintai beliau. Nanti di sini dijelaskan beberapa hadis lagi tentang bagaimana kedekatan kita kepada para alim ulama. Wasalam muka utawi uluk salam iro alal alimi ing atase wong alim itu khairun luwe bagus laka kedua sira min ibadati alfisanatin tinimbang ibadah 1000 tahun. Jadi jenengan salam kepada orang alim, salam itu kalau dalam bahasa lugawinya itu hormat, mendoakan kebaikan pada beliau semuanya. Dan di situ itu melebihi min ibadati alfisanatin tinimbang ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun itu lama dibandingkan dengan kita hormat, salam, takdim kepada para alim ulama itu luwih gampang. Jadi memang benar Islam itu rahmatan lil alamin, memang benar Islam itu apa ya, mudah, gampang, nikmat, indah, pokoknya luar biasa. Jadi di sini wasalamuka utawi uluk salam iro salami sampeyan kepada para alim ulama itu lebih besar, lebih afdol tinimbang ibadah 1000 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun utawi wong alim ahli syariah wahidun kang siji mutawariun kang ahli warok asadu iku asadu luwih banget ala syaitani munggo syaiton min alfi abidin tinimbang 1000 wong kang ibadah mustahidin kang temen-temen ibadah jahilin kang bodoh wariin kang tulus kelakuane. Jadi di sini menjelaskan tentang seseorang ahli syariah, orang ahli fikih yang tidak sekalipun menjauhi hal yang maksiat itu lebih berat dari syaitan, dan lebih hebatnya lagi tinimbang min alfi abidin 1000 wong kang ibadah mustahidin jahilin wariin kang teman-teman ibadah kang bodoh. Berarti orang yang bodoh yang tulus kelakuan ini
gak ono apa-apa nih walaupun teman-teman ibadah. Karena kenapa? Pernah ada sebuah cerita dalam sebuah kitab Minhajul Muta'alimin. Seseorang wali itu pernah bertanya kepada syaitan yang mau masuk masjid. Di dalam masjid tersebut itu ada seseorang yang ibadah, yang sholat, dan yang satunya orang pintarnya, orang yang berilmu ini itu posisinya tidur. Setan ini ditanya oleh wali tersebut itu, setan, kenapa kamu nggak masuk ke masjid? Saya nggak masuk masjid. Saya bukannya takut pada orang yang sholat itu, tapi saya takut pada orang yang berilmu yang lagi tidur. Orang sholat itu posisi, kalau saya masuk tadi bangun lalu membetulkan orang yang sholat tadi, jadi saya tidak masuk saja, biarkan sholat itu tidak diterima sama Allah karena kesalahannya tidak berilmu. Jadi tidurnya orang berilmu ini pun ditakuti sama syaitan. Ini benar serius. Jadi sahih abidi ungguli wong ahli ibadah iku kafadli kaya pengumbulane al-qamari rembulan lailata ing dalem wengi al-badri tanggal purnama alal kawakibi ngumbuli pira-pira lintang. Jadi di sini tentang bagaimana keutamaan wong alim kalau ilmunya ini didasari dengan ibadah, ilmunya ini didasari dengan ibadah, ilmunya ini diamalkan, itu melebihi keunggulan rembulan dan malam bulan purnama, mengungguli juga alal kawakibi, mengungguli pira-pira lintang. Jadi lebih indah orang yang berilmu mengamalkan dengan ibadah daripada ngumbuli rembulan yang dalam wengi bulan rembulan yang pada malam hari pada bulan purnama dan banyak-banyaknya lintang. Ini lebih indah seseorang yang berilmu dan mengamalkannya. Wa sallallahu alaihi wasallam man sapane uwong ittaqolaba lamun ngaleh sapa wong ya ta'alamu hale belajar sapa wong ilman ing ilmu kufira lahu mongko di ngapura sapa wong qabla ing dalem sadurunge an yahtua yen to jangkai sapa wong. Jadi seseorang yang berilmu ini jika mau berangkat mencari ilmu baru pindah tempat dari tempatnya ingin beranjak ke suatu tempat untuk mengaji, ini sudah diampuni dosa-dosanya. Dan di sini kebelaan yang ketua ing dalam sak turunge yen ta jangkai sapa ulung. Jadi setiap jangkainya setiap seseorang tersebut mencari ilmu ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni akan dosa-dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimu padha mulyana sira kabeh al ulama ing ulama fa innahum krana setuhune ulama indallah ing dalem ngersani Allah kurama ukum makuramun iku wong kang mulya-mulya tur dimulyakake kabeh. Jadi di sini yang siapa yang mau memuliakan ulama itu sama saja memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasanya orang alim ulama itu mencintai para alim ulama itu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong nadara iku nadara ninggalake sapane wong ila wajhi
marang raine al alimi wong alim nadaratan kelawan sak prajengan fafariha mongko bungai sopone wong biya sebab nadara khalaqa mongko dadiake Allahu sopone Allah taala min tilka nadarati saking arahe mengkono penyawang malakan ing malaikat yastaghfiru kang nyuwun pangapura sapane malaikat ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Jadi di sini jika menjelaskan barang siapa manandoro ila wajhi iku ningali maring raine wong-wong alim nadorotan kelawan sa prajengan walaupun melihatnya sebentar sebab kecintaan. Jadi nyawang para alim ulama karena kecintaannya itu nanti akan diciptakannya Allah Subhanahu wa taala malaikat, dan malaikat itu akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Jadi kalau sampean semua melihat adanya para alim ulama, orang-orang yang berilmu itu karena kecintaan, bunga hati ketemu langsung bunga, seneng lah. Allah saat itu langsung menciptakan malaikat, dan malaikat tersebut akan meminta pengampunan kepada jenengan, meminta ampunan sampean ini dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini akan memintakan ampunan ila yaumil qiyamah, tumakane dina kiamat. Jadi sampeyan selalu diminta maafkan, diminta ampuni kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat sampai hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sapane wong akramah iku mulyaake sapane wong aliman ing wong alim faqat mongko teman-teman akramah mulyaake sapane wong ni ingsun waman lang sapane wong akramah iku lamun mulyaake sapane wong ni ingsun faqat akramallah mongko teman-teman mulyaake sapane wong Allah ing Allah. Paman lan sapane wong akrama iku akrama mulyaake sapane wong Allah ing Allah. Fa Allahu jannah mongko utawi panggone sapane wong iku yaiku swarga. Jadi barang siapa yang memuliakan seseorang orang alim ulama, monggo teman-teman jika benar-benar memuliakan orang alim, dan di sini juga siapapun lan sopone wong iku lamun mulyaake sopone wong fakot ing atasi ing ingsun monggo teman-teman mulyaake sopone wong, maka orang tersebut akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan, dan tempatnya mereka semua adalah dakhalal jannah, yaitu surganya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi utawi sarene wong alim afdalu utawi iku afdalu luwe utama min ibadati jahili tinimbang ibadah wong kang bodoh. Jadi turune wong alim iku luwe afdal daripada ibadah wong bodoh, yang sudah saya jelaskan di fase yang pertama tadi. Jadi kenapa orang bodoh itu kalau sholatnya keliru semua itu gimana? Ya kalau sholatnya salah semua, apa ya, dia nggak dapat apa-apa, karena dia nggak mau mencari ilmu tadi lah. Orang berilmu ini walaupun tidur itu lebih afdal. Kenapa? Karena orang ilmu mau tidur aja berdoa, ya Allah saya niat tidur, semoga nanti malam jam 3 dibangunkan sama
semoga jam 3 nanti bangun dan sholat malam. Itu semalam itu sudah menjadi, tidurnya itu sudah menjadi sebuah pahala. Walaupun beliaunya ini nanti ketiduran dan bangunnya pagi, tetap mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala niat. Jadi ini nama amalu niat, karena niatnya ini. Jadi orang tidur itu, tidurnya orang alim itu lebih utama, lebih afdol daripada sholatnya orang bodoh. Karena kenapa? Semua itu dikembalikan kepada Allah. Semuanya itu difikirkan oleh ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ta'alama lamun belajar sapane wong baban ing sabab minal ilmi saking ilmu yang malu kang ngelakoni sapane wong bi ing sabab aulam utawi orang nglakoni sapane wong bi ing sabab kana mengkono sapane wong iku afdhala luwe utama min an yusolli tinimbang arep yen to salat sapane wong al-faraqaten tadawuan ing 1000 rakaat karena ngelakoni salat sunnah. Jadi untuk hadis yang ini, jika seseorang yang mau berilmu walaupun hanya satu bab saja ini diaplikasikan atau dilakoni ilmune, ya malu kang lakoni ing bihi sabab aulam utawi orang lakoni, berarti walaupun dia ini mau belajar ilmu, walaupun dilakoni dan tidak dilakoni, karena afdolah mongko sopone ulung iku luwe utama, jadi lebih baik min ayusolli tinimbang arep sholat sopone ulung al-faraqaten nyatawuan daripada 1000 rakaat karena nglakoni sholat sunnah. Jadi 1000 sholat sunnahnya seseorang itu lebih baik orang yang berilmu walaupun tidak melakukan atau tidak melakukannya, mendapatkan ilmu tapi ilmu ini dilakukan dan tidak, ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku zaro'ah lamun ziarah sapane wong aliman ing wong alim, fakaan nama zaro mongko kaya-kaya ziarah sapane wong ni ing ingsun, waman lan sapane wong safaha iku lamun salaman sapane wong aliman ing wong alim, fakaan nama mongko kaya-kaya salaman safahani sapane man ing ni ing ingsun. Jadi di sini barang siapa yang mau berziarah kepada seorang alim ulama, fa'aka'an kaya ziarah sopone wong ni ing ingsun, kaya salaman sopone man ing ni ingsun. Jadi orang berziarah itu pada para ulama seakan-akan berjabat tangan dengan para alim ulama. Jagongi sopone wong ni ing ingsun fitunya ing dalam dunia. Jadi di sini barang siapa yang berduduk bersama orang alim ulama, ini nanti akan mengkoyo jagongi ing ingsun ing dalam dunia. Jadi kalau sering duduk bersamanya para alim ulama di dunia, ini ada penjelasannya lagi. Wa malan sopone wong iku jalasa
jagongi sapane wong ni ing ingsun fidunya ana ing donya ajlastuhu mongko nglungguhake ingsun ing sapane wong mai serta ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi barang siapa yang sering duduk bersama oleh para alim ulama di sini ini nanti akan dikumpulkan sama beliau-beliau semuanya di yaumil kiamah. Karena seseorang yang sering duduk bersama dengan orang alim ulama, sering membantu para alim ulama, ya seperti ini merekam ini juga membantu para alim ulama ini nanti kalau di-share semuanya ini juga membantu, sama aja dengan menyiarkan agama Islam ini bersama. Karena ini Lubabul Hadis ini juga ulama ini Jalaluddin As-Suyuti rahimakumullah ta'ala. Ini ilmunya disiarkan melalui media sosial, ini juga salah satu yang membantu para alim ulama. Orang-orang yang seperti ini yang sering duduk bareng para alim ulama ini nanti yang akan dipertemukan besok di yaumil kiamah bersama orang-orang yang dicintainya. Dan ada satu lagi, siapapun yang mencintai, yang membantu oleh Zadul bil Iyad itu pernah mengatakan, siapa yang pernah membantu para alim ulama, mencintai para alim ulama, duduk bersama dengan para alim ulama itu, walaupun dianya sekarang tidak menjadi ulama, insya Allah anaknya itu akan jadi alim ulama. Saya membuktikan. Jadi saya sendiri ini ya posisi juga membuktikan, walaupun saya bukan alim ulama, saya juga ingin membuktikan. Jadi hal-hal yang seperti ini harus cukup mencintai para alim ulama, tawadhu, takdim pada para alim ulama, berilmu dengan para alim ulama. Jadi para alim ulama ini harusnya itu dihormati. Guru kita juga itu harus dihormati para alim ulama. Walaupun beliaunya ini caranya menyampaikan saat ngaji kadang-kadang berpikir, kok ngaji ini ya kayak gini ya, mungkin ini nggak boleh husnudzon, harus nggak boleh suudzon, tetap husnudzon, mungkin ini kanggo aku ini mungkin. Jadi hal-hal yang seperti ini salah satu takdim baiknya kepada para alim ulama, tidak boleh suudzon, harus berhusnudzon. Cara ingin sharing bertanya pun juga gitu pada para alim ulama itu, kepada guru-guru kita nggak boleh posisi beliau ngaji langsung dipenggal saat pembicaraannya, nggak boleh, harus empat mata di belakang. Saya nanya itu pun juga harus baik-baik. Pripun ini, wah kok sanjangi ngoten menawi wonten salat dateng kula lah. Hal yang seperti ini yang menunjukkan orang yang berilmu itu adalah memiliki akhlakul karimah yang bagus. Mungkin cukup ngaji untuk sore hari ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.